Di aula, hanya ada beberapa orang yang minum atau mengobrol. King Sui tiba-tiba menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah kultivator level Martial Saint, sementara yang lain juga berada di level Martial King. King Sui sepertinya merasakan sesuatu ketika dia melihat wanita yang telah memimpin mereka ini, merasa bingung. Dia sepertinya hanya menjadi kultivator puncak Martial King paling banyak. Mungkinkah dia tahu bahwa Di Chen juga berada di level puncak Martial King atau bahkan lebih kuat dari dirinya dan dengan demikian telah membawa kita ke lantai 9? King Sui menebak, apa pendapat kalian berdua tentang ruangan ini? Ucap wanita itu tersenyum, membuka pintu ke salah satu kamar. King Sui melihat sekilas ke sekeliling. Ada sebuah aula kecil dengan sebuah ruangan di sisi utara dan timur yang seharusnya menjadi kamar tidur. Ada juga sebuah ruangan di sisi barat, tetapi King Sui merasa bahwa itu seharusnya kamar kecil. Biasanya tidak ada dapur di penginapan. Ini sangat bagus. Berapa harganya? Kami akan tinggal di sini selama setengah tahun dulu. Ayo selesaikan tagihannya sekarang. Akomodasi di penginapan Four Seas Inn akan sepenuhnya gratis untuk Tuan dan Nona. Kami tidak akan mengenakan biaya 1 sen pun. Wanita itu memandang King Sui dan tersenyum. Meskipun dia juga cantik, dia tidak berada di level yang sama dengan Di Chen. Namun, pesona uniknya membuatnya sangat menarik. Mengapa? Meskipun King Sui samar-samar bisa menebak, dia masih memutuskan untuk bertanya. Ini pasti pertama kalinya Tuan dan Nona datang ke penginapan kami. Selama level kultivasi Anda berada di level puncak Martial King atau lebih tinggi, semuanya akan disediakan secara gratis. Wanita itu tersenyum pada King Sui dan berkata, Anda dapat melihat melalui tingkat kultivasi saya. King Sui bertanya, sepertinya sangat tertarik. Aku hanya bisa memberitahu tingkat kultivasi Nona dan bukan milikmu. Namun, indera saya biasanya sangat akurat. Saya merasakan bahwa tingkat kultivasi Tuan bahkan lebih tinggi dari Nona. King Sui tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau hanya mencoba bersikap sopan. Namun, dia tidak ingin terlalu memikirkan hal ini. Dia hanya menjawab dengan nada bingung. Jika penginapan ini dipenuhi dengan pembudidaya Peak Martial King, bukankah Four Seas Inn akan terus beroperasi dengan kerugian? Penginapan Four Seas Inn tidak dimulai dengan tujuan mencari keuntungan. Aturan ini diturunkan oleh para pendiri, dan begitulah cara Four Seas Inn telah beroperasi selama bertahun-tahun. Wanita itu menjawab dengan tersenyum setelah linglung singkat. King Sui telah menebak bahwa mereka yang dapat beroperasi dalam skala besar, bukanlah karakter biasa tetapi akan menjadi orang dengan dukungan yang kuat. Namun, bahkan jika Anda mengesampingkan fakta bahwa Four Seas Inn ini tidak menghasilkan keuntungan sama sekali, kerugian yang mereka derita dari operasi mereka masih luar biasa. Dalam perjalanan ke atas, King Sui telah memperhatikan bahwa semakin tinggi mereka pergi, semakin tinggi kualitas makanan, akomodasi, dan lingkungannya. Kalian berdua pasti lelah. Saya tidak akan mengganggumu lebih jauh. Bagaimana dengan makanan? Apakah Anda ingin makanan di aula di luar atau di dalam kamar? Bawa ke kamar. King Sui menjawab setelah memikirkannya. Lagi pula, karena Di Chen mengenakan cadar, sangat tidak nyaman baginya untuk makan di luar. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Dengan itu, wanita itu membungkuk dan pergi. King Sui memasuki ruangan bersama Di Chen dan menutup pintu di belakang mereka. Dia dengan santai melihat sekeliling ruang tamu. Itu dipenuhi dengan dekorasi berwarna putih salju, memberikan kesan yang tidak dicat. Hanya ada meja teh besar di ruang tamu yang dikelilingi oleh sofa di sampingnya. Bahkan selimut ke sofa berwarna putih salju. Dia kemudian berjalan ke kamar di utara dan membuka pintu. Itu adalah kamar tidur. Kamar tidur ini bisa dibilang cukup besar. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah wanita dari sebelumnya, yang membawa serta dua wanita muda yang mengenakan seragam Four Seas Inn. Mereka memegang makanan yang memenuhi ruang tamu dengan keharuman yang menyenangkan. Kedua wanita muda itu diam-diam meletakkan makanannya dan pergi. Jika Anda tidak keberatan,
bisakah Anda bergabung dengan kami untuk makan? Saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan. King Sui tersenyum dan mengundang wanita itu. Wanita itu tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, "Jika istri Anda tidak keberatan, maka saya juga tidak memiliki masalah dengan itu." Mereka bertiga duduk. Ada 4 hidangan daging, 3 hidangan sayur, dan 1 sup. Ada juga sebotol anggur bersama dengan beberapa cangkir. Anggur itu memancarkan keharuman yang kuat yang akan menggugah selera makan seseorang. Selain itu, hidangan ini juga memiliki tampilan yang sangat menggugah selera. "Namaku Lei Nuo, senang bertemu dengan Anda berdua." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Saya King Sui, ini Di Chen." Jawab King Sui dengan lancar. "Di Chen, jika Anda dari negara 7 bintang, saya rasa Anda dari klan Di. Tidak banyak orang yang menggunakan nama keluarga Di." Ucap wanita itu tersenyum pada Di Chen. Di Chen hanya tersenyum sebagai balasan tetapi tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan. "Saya juga cukup penasaran dengan klan Di. Apakah Nona Lei mengenal klan Di dengan baik?" King Sui dengan santai bertanya. Dia juga ingin mengetahui tentang keadaan klan Di. Dia bisa saja bertanya pada Di Chen, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. "Aku tidak tahu banyak tentang itu, tapi apa yang ingin Tuan King ketahui tentang klan Di?" Wanita itu bertanya setelah menatap lama Di Chen. Melihat situasi ini, King Sui tahu bahwa dia pasti berasumsi bahwa mereka berdua berasal dari klan Di, atau memiliki perselisihan dengan klan Di. Dia mungkin memikirkan sesuatu yang lebih konyol. Bagaimana reputasi klan Di kota 7 bintang? Orang macam apa mereka? Bahkan jika King Sui tidak bisa mendapatkan jawabannya, dia masih harus bertanya. Wanita itu memikirkannya sebelum menjawab, "Klan Di adalah salah satu dari kota 7 bintang di negara 7 bintang. Mereka tidak memiliki jaringan yang bagus, tetapi gen mereka sangat menonjol. Mungkin karena garis keturunan mereka yang sangat baik. Semua pria dan wanita di klan Di sangat tampan dan cantik. Mereka juga memiliki bakat luar biasa, dengan kemampuan bertahan hidup yang kuat. Klan Di memiliki asuhan yang ketat dan semua keturunannya sangat sopan. Karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang pernah melakukan tindakan kebencian. Oleh karena itu, klan Di memiliki reputasi yang sangat baik," ucap wanita tersebut menjelaskan. King Sui menatap Di Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tampak sangat tenang. "Terima kasih. Saya mendengar bahwa klan Di berhubungan sangat baik dengan kediaman Raja Tairen Langit. Saya ingin tahu, apakah mereka telah mengambil tindakan sehubungan dengan apa yang sedang diderita kediaman Raja Tairen Langit?" King Sui bertanya setelah sedikit ragu-ragu. Mendengar kata-kata King Sui, mata wanita itu berbinar. King Sui merasa bahwa wanita ini pasti sudah mengenalinya sekarang. Dia telah memperkenalkan dirinya sebagai King Sui, dan ini adalah nama yang akan didengar oleh semua klan besar di negara 7 bintang. Sebenarnya, klan Di tidak memiliki hubungan yang baik dengan kediaman Raja Tairen Langit. Jika tidak akan ada kasus di mana mereka ditolak ketika mereka diminta untuk menikahi nona kedua klan Di. Klan Di tidak memiliki jumlah anggota yang besar dan mereka sangat menyayangi nona kedua ini. Tampaknya kepala klan Di sangat menyesal atas hal serupa yang terjadi pada nona pertama mereka, dan karenanya kepala klan Di sangat menyayangi nona kedua. Selain itu, nona kedua tampaknya tidak peduli dengan kediaman Raja Tairen Langit, dan dengan demikian hubungan mereka sangat canggung sekarang. Hubungan yang perlu dijaga melalui pernikahan pasti tidak akan langgeng atau kuat. Hanya saja tidak ada yang menyangka orang-orang dari kediaman Raja Tairen Langit akan pergi jauh-jauh ke benua Greencloud, hanya untuk mendapatkan hasil seperti itu. Saat wanita itu mengatakan ini, dia melihat lagi ke Di Chen dan kemudian ke King Sui. Namun, dia menyelesaikan kata-katanya tanpa menemukan apapun. King Sui merasa bahwa nona kedua yang disebutkan seharusnya adalah Di King. Namun, Di King juga pernah tinggal di benua Greencloud untuk sementara waktu, dan masalah ini seharusnya terjadi beberapa tahun yang lalu.
King Sui merasa bahwa kediaman Raja Tyrant Langit benar-benar tidak tahu apa-apa, dan sebenarnya ingin nona kedua menikah. Saat itu Klandi telah mengirim Di Chen ke kediaman Raja Tyrant Langit. Meskipun King Sui tidak tahu apa yang telah terjadi, dia tahu bahwa pasti ada beberapa alasan di balik itu, mungkin mereka tidak dalam posisi untuk melawan mereka. Namun, kediaman Raja Tyrant Langit tidak menahan Di Chen, dan membiarkannya melarikan diri. Setelah mereka menyadari bahwa mereka tidak punya cara untuk mendapatkannya kembali, mereka mengalihkan pandangan mereka ke nona kedua Klandi. Nona Lei, sehubungan dengan hilangnya kediaman Raja Tiran Langit, gerakan apa yang dimiliki oleh berbagai kekuatan di negeri 7 bintang. King Sui tahu bahwa wanita ini sudah mengenalinya dan dia pasti juga milik salah satu kekuatan besar yang disebutkan. Meskipun dia hanya tidak tahu kekuatan mana yang dia miliki. Setelah kediaman Raja Tyrant Langit menuju ke benua Green Cloud dan diberantas oleh orang itu, berita telah menyebar ke negara 7 bintang. Tidak peduli apa, kediaman Raja Tyrant Langit masih salah satu dari 7 bintang, simbol negara 7 bintang. Sekarang setelah dibasmi oleh seorang pemuda dari benua Green Cloud, ada banyak yang ingin berdebat dengan pemuda itu, terutama mereka yang berasal dari generasi muda 7 bintang negeri 7 bintang. Jawab wanita itu tersenyum sambil menatap King Sui. Setelah menjawab semua pertanyaan dari King Sui, wanita itu pergi dan sisa makanan di atas meja juga dibersihkan. Sekarang, King Sui harus memutuskan kapan akan membawa Di Chen ke Klandi. King Sui merasa bahwa dia tidak perlu melawan orang-orang dari Klandi. Bagaimanapun, itu adalah rumah Di Chen, dan ada juga di King. King Sui tahu bahwa Di Chen memiliki hubungan yang sangat baik dengan adik perempuannya ini. Selain itu, King Sui tidak percaya bahwa Di Chen akan dapat menurunkan Klandi. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang merupakan kerabat sedarahnya. Di Chen linglung. Mereka sudah tiba di negara 7 bintang, dan jika dia tidak menjelaskan semuanya, dia tidak akan merasa nyaman. Sudah berapa tahun, dia selalu tidak dapat menerima kenyataan bahwa kerabat terdekatnya telah mengirimnya ke kediaman Raja Tyrant Langit. Dia harus tahu yang sebenarnya. Cener, gunakan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik sebelum kita pergi ke Klandi, oke? King Sui melihat bahwa Di Chen bukan dirinya sendiri dan ingin membiarkannya rileks. Terima kasih. Kita adalah suami dan istri. Tidak perlu mengucapkan terima kasih di antara kita. King Sui tersenyum dan berkata, setengah bercanda. Di Chen memelototi King Sui, tetapi juga bisa bersantai. Mungkin karena dia tahu tidak ada gunanya dia berpikir terlalu banyak. Dengan dia mendukungnya, dia sepertinya merasa jauh lebih nyaman. Bahkan jika Klandi meninggalkannya, masih ada dia di sisinya. Tok tok tok. Suara ketukan lembut terdengar. King Sui berjalan menuju pintu dan dengan santai membukanya. Dia menjadi linglung setelah membukanya. Ada seorang wanita dengan alis yang indah, mata hitamnya yang bersinar memancarkan roh misterius. Dia memiliki sosok yang panjang dan ramping dengan lekuk tubuh yang bagus. Pakaian polos yang dia kenakan membuatnya tampak sangat elegan. Memiliki disposisi yang antara mendominasi dan sedingin es, kecantikannya seperti ilusi yang sangat halus. Di King Sui tidak menyangka itu adalah dia. Kenapa kamu datang? King Sui bertanya, bingung. Kamu tidak menyambutku. Ucap Di King tersenyum dan menatap King Sui, pria yang pernah memanggilnya wanita bodoh ini. Ini adalah pria yang telah memeluknya sebelumnya. Namun dia adalah pria yang tidak berperasaan yang masih tidak tahu bagaimana menjadi lebih lembut terhadap wanita. Kinger, suara Di Chen terdengar. Di King memutar matanya ke arah King Sui dan masuk, menyebabkan dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia hanya terkejut melihatnya. Kinger, kenapa kamu datang? Meskipun Di Chen mengatakan hal yang sama persis seperti yang dilakukan King Sui, nadanya dipenuhi dengan keheranan dan kejutan yang menyenangkan, tidak seperti betapa kaku dia sebelumnya. Kakak perempuan bahkan tidak memberitahuku bahwa kamu ada di sini. Aku mendengarnya dari seorang teman.
Aku kemudian bergegas ke sini segera. Ucap Diking cemberut saat dia berbicara dengan Di Chen, tetapi senyum bahagia terlihat di wajahnya. Itu hanya karena aku belum sempat, jawab Di Chen tersenyum. Kakak perempuan, adalah alasanmu datang ke negara 7 bintang kali ini karena, Diking bertanya dengan hati-hati saat dia melihat ke arah Di Chen. Mengenai masalah Di Chen, dia sangat jelas. Bahkan, dia berharap Di Chen bisa pergi ke klan Di. Dia berharap hubungannya dengan ayah mereka bisa diperbaiki. Aku berencana pergi ke klan Di kali ini. Di Chen tampaknya membutuhkan banyak keberanian untuk mengatakan ini, tetapi dia sangat bertekad. Kakak perempuan, maukah kamu mengakhiri permusuhan dengan ayah? Diking bertanya dengan gagap. Di Chen melihat ekspresi ragu Diking, meraih tangannya dan berkata, tidak peduli seberapa tidak manusiawi dia tetap orang yang paling dekat denganku. Aku telah memanggilnya ayah. Cinta seorang ayah sekuat gunung. Dia adalah pendukung realitas dan semangat anaknya. Meskipun banyak hal telah berubah seiring berjalannya waktu, aku tidak bisa menjadi tidak benar. Kakak, sebenarnya ayah juga menderita. Setiap kali dia menyebut Anda, dia merasa sangat kesal. Ketika aku menanyakan alasannya, dia selalu menolak untuk menjawab. Percayalah, ucap Diking memandang Di Chen dan menjelaskan dengan lembut. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan hal ini sekarang. Aku akan segera menuju ke klan Di. Aku hanya berencana untuk mengunjungi beberapa tempat di mana aku biasa bermain ketika aku masih kecil, dan bertemu dengan beberapa orang yang aku kenal. Aku tidak pernah bermaksud untuk kembali dan tinggal di sana. Sejak dia meninggalkanku, aku telah memutuskan semua hubungan dengan klan Di. Aku hanya tidak mengerti mengapa, sebagai orang tua, dia rela meninggalkanku. Itulah yang ingin aku tanyakan padanya. Ucap Di Chen menanggapi dengan tampilan yang tampak santai. Pada saat ini, King Sui mendekati mereka. Diking memandang King Sui dengan ekspresi serius untuk beberapa saat. Ini membuat King Sui merasa sedikit gugup karena dia tidak tahu sedikit pun mengapa wanita cantik ini menatapnya. Diking juga pernah tinggal bersama Di Chen di benua awan hijau cukup lama. Karenanya, dia mengerti bagaimana pemikiran Di Chen. Dia benar-benar terkejut bahwa Di Chen serius menuju ke klan Di dengan King Sui. Di Chen pernah menyebutkan membawa suami ideal kembali ke klan Di untuk bertanya kepada ayahnya sendiri mengapa dia memperlakukannya seperti ini. Dia juga bermaksud agar mereka menyadari betapa konyolnya keputusan mereka saat itu. Tindakan mereka adalah alasan yang menyebabkan pemusnahan kediaman Raja Tyrant Langit oleh King Sui. King Sui mencari alasan untuk pergi keluar untuk memberi keduanya kesempatan untuk berbicara satu sama lain. Apa yang kamu pikirkan? Anda tampaknya benar-benar menyukainya. Di Chen tersenyum dengan rendah hati dan bertanya pada Diking. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin menikah dengannya? Diking bertanya pada Di Chen dengan serius. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa saudara perempuannya sendiri sangat pandai menilai orang. Dari lautan tanpa batas, dia benar-benar berhasil menemukan orang seperti King Sui. Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa alasan sebenarnya di balik itu adalah mimpi di antara lautan bunga? Ini sangat mirip dengan adegan ketika dia muncul dengan King Sui, kecuali itu lebih genit ketika dia melakukannya dengan Di Chen. Aku mendukung saudara perempuan, dia hampir tidak dapat memenuhi kriteria saudara perempuan. Diking terkekeh. Saat mereka makan, Diking menyarankan untuk makan di luar di aula. Akhirnya, ketiganya duduk di tempat di sebelah jendela di ruang tamu sebuah restoran. Langit sudah semakin gelap, namun, batu bulan menerangi seluruh aula dan membuatnya tetap terang. King Sui berada di lantai 9 saat dia melihat keluar melalui jendela untuk mengamati jalan yang ramai dengan aktivitas. Aula itu benar-benar sunyi. Kontras antara itu dan jalan membuat King Sui merasa sangat damai. Tuan muda, lihat di sini. Tempat ini adalah tempat paling sunyi. Suara seorang pria yang ceria tiba-tiba terdengar dari tangga. Segera setelah itu, King Sui melihat 6 pria datang satu demi satu.
Pria yang memimpin adalah pria yang berkulit gelap dan tampak kokoh. King Sui tidak dapat mengetahui berapa umurnya. Dia berada di antara pria muda dan tua dan tampak sangat kuat. Pria itu mengenakan gaun panjang berwarna hijau tua. Ada seorang pemuda berdiri di sampingnya. Pria itu sangat pendek dan gemuk. Dia kira-kira satu kepala lebih pendek dari pria kuat, tetapi cukup gemuk untuk dibandingkan dengan dua pria dewasa. Dengan kata lain, dia terlihat seperti bakso. Di belakang pria gendut itu adalah seorang pria tua dan seorang pria parubaya yang terlihat sopan. Dua orang sisanya adalah wanita. Mereka memiliki payudara besar dan pinggul lebar dan mengenakan pakaian terbuka. Pakaian dan celana pendek kulit binatang mereka sangat kecil dan pendek sementara sabuk kulit binatang itu tepat di bawah perut mereka. Kaki mereka terlihat sangat putih dan menarik, membuat mereka terlihat sangat seksi. Bukankah itu nona muda kedua Klandi? Setelah melihat Di King, pria berkulit gelap dan kokoh itu berjalan ke arah mereka. Di King berbalik dan memandang pria itu, Sima Huoyu. Apa yang kamu lakukan di sini? Nona King, maukah Anda memperkenalkan saya kepada teman-teman Anda? Pria itu segera duduk di salah satu bangku kosong dan mulai bertingkah sangat akrab di sekitar mereka. Di King mengerutkan alisnya, ini adalah tuan muda ketiga dari klan Sima. Meskipun klan Sima tidak termasuk sebagai salah satu dari 7 bintang, kekuatan mereka tidak kalah dengan mereka. Untuk saat ini, mereka dianggap telah menggantikan kediaman Raja Tairen Langit. King Sui tahu bahwa Di King mencoba membocorkannya beberapa informasi tentang orang-orang ini. Pria itu memperbaiki pandangannya pada King Sui. Dia juga melihat Di Chen beberapa kali. Selama waktu itu, dia tidak berusaha menutupi reaksinya karena terpana oleh kecantikan Di Chen. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya kembali ke dua wanita seksi di sampingnya hanya untuk menemukan mereka sangat polos dan biasa. Ini King Sui, dan ini istrinya, ucap Di King menanggapi dengan acuh tak acuh. King Sui, orang yang berhasil melenyapkan seluruh kediaman Raja Tairen Langit sendirian. Pada saat ini, pria itu memelototi King Sui dengan ekspresi berapi-api. King Sui bahkan bisa merasakan auranya naik. King Sui tidak pernah berharap dirinya menjadi begitu populer. Telah disebutkan sebelumnya bahwa generasi muda dari sekte di negara Bintang 7 sangat ingin menantangnya untuk bertarung. Kupikir akan lebih baik jika kamu tenang. Anda bukan lawan saya. Saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda. King Sui berkata sambil tersenyum. Dasar sombong, bagaimana kamu tahu bahkan sebelum kamu mencobanya? Selanjutnya, itu hanya rumor bahwa Anda berhasil menghilangkan kediaman Raja Tairen Langit sendirian. Tidak ada yang tahu tentang situasi sebenarnya. Pria itu sebenarnya tidak merasa marah. Dia hanya memandang King Sui dengan acuh tak acuh. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti bicara. Dia juga mengalihkan pandangannya dari pria itu. Apa? Mungkinkah yang saya katakan itu benar? Sima Huoyu memandang King Sui dan menggodanya. Astaga, apakah ketenaran itu hal yang penting? Entah ketenaran atau kematian, mana yang lebih Anda pilih? Ucap King Sui mengerutkan alisnya dan menatap Sima Huoyu. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Sima Huoyu sama sekali tidak merasa khawatir saat berbicara. Sima Huoyu, King Sui adalah temanku. Dan satu hal lagi, kamu bisa pergi sekarang. Kami masih memiliki hal-hal yang perlu kami bicarakan. Di King tidak pernah mengira Sima Huoyu akan bereaksi begitu dramatis. King Sui memandang Sima Huoyu sambil tersenyum. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat menunjuk ke arah Sima Huoyu, dan meluncur keluar dari jendela yang sangat besar. Sima Huoyu melakukan persis seperti yang dilakukan King Sui dan mengikutinya dari dekat. Setelah itu, keduanya membumbung tinggi ke langit. Orang tua dan pria sopan setengah baya juga mengikuti dari belakang. Baik Di Chen dan Di King melihat dari jauh di atas luan biru. King Sui dengan cepat berlari menuju Sima Huoyu dan membuka telapak tangan kanannya. Laserasi harimau. Whoosh!
Pergerakan lengan King Sui mungkin tampak sangat lambat, tetapi orang-orang dengan mata yang tajam akan dapat mengetahui bahwa serangannya benar-benar ganas dan kuat. Persis seperti yang dikatakan Konfusius untuk mengumpulkan pengetahuan dan menyampaikannya perlahan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditarik dengan energi yang kuat. Itu adalah keterampilan yang sangat biasa, namun mampu membuat orang merasa seperti sedang berdiri di depan binatang iblis yang ganas dan besar. Sima Huoyu tidak bisa melambat. Dia dengan cepat meninju King Sui. Dum, suara benturan yang tumpul berdering. Kedengarannya seperti ketika dua batu besar bertabrakan satu sama lain. Ini hanya kekuatan fisik mentah King Sui. Dia juga menambahkan skill gunung tak tergoyahkan. Oleh karena itu, nilainya sekitar 400 negara. King Sui mengandalkan kekokohan tubuh fisiknya dan bentuk harimau untuk menekan lawannya. Keduanya segera bangkit kembali satu sama lain begitu mereka bertabrakan. King Sui tidak terlalu terkejut karenanya. Secara bersamaan, dia juga memahami kekuatan lawannya. Dia adalah Martial Saint kelas 4. Tidak heran dia sangat sombong. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk itu. Di antara generasi yang lebih muda, seseorang yang berhasil mencapai Martial Saint kelas 4 sudah dianggap sangat luar biasa dan berbakat. Adapun insiden tentang King Sui menghilangkan seluruh kediaman Raja Tyrant Langit, itu hanya rumor, apalagi bahwa kultivator terkuat di kediaman Raja Tyrant Langit dikabarkan hanya berada di kelas 4 Martial Saint. Dari kejadian ini, King Sui menduga bahwa kota 7 bintang mungkin bukan kota terkuat di negara bintang 7. Hanya karena mereka terkenal, bukan berarti mereka yang terbaik. Oleh karena itu, Sima Huoyu tidak melihat King Sui sebagai lawan yang tangguh. Setelah mendengar bahwa King Sui berasal dari benua awan hijau, dia selalu ingin mengalahkan King Sui. Jika situasinya lebih buruk dari yang dia pikirkan, dia setidaknya masih bisa membela diri. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa itu adalah hal yang sangat bagus karena bagaimanapun juga, itu tidak akan mengakibatkan kerugian baginya. Jadi ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Coba yang ini untuk ukuran. Ucap Sima Huoyu menjerit keras sambil melihat King Sui. Sekarang dia merasa lebih percaya diri bahwa dia bisa mengalahkannya. Setelah selesai berbicara, dia melemparkan dirinya ke King Sui saat dia mencoba memukulnya. Wush! Pukulan ini terasa sangat kencang dan kuat. Seluruh tinjunya tampak merah membara seperti besi yang dipanaskan, itu memberikan aura yang mengancam dan membakar. Energi alam, Dum. King Sui menggunakan pukulan tunggal Tai Chi. Wush! Duar! Itu adalah suara tabrakan yang membosankan. Sama seperti sebelumnya, keduanya kembali bangkit dari satu sama lain. Hah! Sima Huoyu menjerit keras lagi. Setelah itu, aura mengancam mulai muncul dari tubuhnya. Wosh! Dia menyilangkan kedua tinjunya dan sekali lagi mencoba untuk bergegas ke King Sui. Kali ini, dia mengeluarkan aura yang sangat besar. Kaisar Qi, Dum. Dia menggunakan telapak budak emas besar 9 gelombang. Sima Huoyu segera dilemahkan oleh kekuatan sekitar 600 negara. King Sui di sisi lain, dia saat ini memiliki energi alam kelas 4 dan pegunungan tak tergoyahkan kelas 3. Bahkan tanpa perisai ilahi, pedang biduk atau jimat surgawi, dia masih memiliki kekuatan setidaknya 650 negara, sedikit lebih dari jumlah kekuatan yang berkurang dari Sima Huoyu. Telapak budak emas 9 gelombang besar sekarang telah mencapai gelombang kelima. Untuk seseorang yang memiliki kekuatan yang setara dengan King Sui, dia pasti tidak akan bisa mengambil gelombang esensi yang begitu kuat. Tanpa kekuatan fisik yang kuat, itu sudah sangat melelahkan untuk bertahan melawan gelombang kedua, apalagi 5 gelombang. Di depan pedang gelombang kelima King Sui, bahkan senjata kelas 6 Tuan ketiga Dongguo akan hancur. Dari sini, orang sudah bisa mengetahui seberapa kuat gelombang esensi itu. Sima Huoyu segera meludahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Belum lagi King Sui hanya melakukannya dengan tangan kosong. Sima Huoyu masih memiliki fisik yang sangat kuat, atau kalau tidak, itu akan menjadi pertanyaan jika dia masih hidup. Selain itu,
King Sui bersikap lunak padanya. Pria paruh baya dari belakang berlari ke depannya seperti iblis dan meraih Sima Huoyu. Dia juga dengan cepat mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut tuan muda tersebut. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Kita akan bertemu lagi, ucap pria itu berbicara sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah itu, dia pergi bersama orang lain. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Di Chen bertanya pada King Sui saat dia mendekatinya dengan luan birunya. Ini belum waktunya. Selain itu, aku tidak merasa perlu untuk membunuhnya. Setelah itu, dia melirik ke arah Di King dan tersenyum. King Sui, Anda harus berhati-hati terhadap klan Sima. Ini mungkin tidak dianggap sebagai salah satu dari 7 bintang, tetapi 7 bintang belum tentu merupakan kelompok terkuat di negara 7 bintang. Menurut rumor, klan Sima berbagi hubungan dekat dengan sekte 10.000 racun. Klan Sima juga berspesialisasi dalam menggunakan racun. Mereka bahkan mungkin menjadi bagian dari 10.000 sekte racun. Ucap Di King menjelaskan. Seiring waktu berlalu, King Sui mulai memperhatikan bahwa banyak hal tidak sesederhana yang terlihat dari permukaan. Orang-orang berani membuat pernyataan seperti itu karena mereka pasti telah mengumpulkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa klan Sima memiliki hubungan dekat dengan sekte 10.000 racun. Alasan mengapa King Sui tidak membunuh Sima Huoyu adalah karena dia ingin menghindari lebih banyak masalah selama ini. Lagi pula, sudah terlalu banyak orang yang menginginkan King Sui mati di negeri 7 bintang. Untuk saat ini, satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah dirinya sendiri. Terima kasih, saya akan lebih berhati-hati. King Sui mengucapkan terima kasih kepada Di King. Keduanya segera kembali ke lantai 9 penginapan Four Seas Inn melalui jendela. Ketika mereka menyadari bahwa hidangan mereka telah disajikan, mereka sekali lagi duduk di kursi mereka. King Sui dan dua saudari Di seharusnya menikmati momen mereka bersama sampai Sima Huoyu menyela mereka. Setelah menyelesaikan makan malam, ketiganya kembali ke kamar bersama. Karena sudah sangat larut, Di King tidak berencana untuk kembali ke klan Di juga. Ini adalah untuk Anda. Aku sebelumnya telah berjanji padamu. Ucap King Sui mengeluarkan buah elemen logam dari 5 elemen ketika mereka kembali ke ruangan. Ah, Anda benar-benar bersungguh-sungguh. Ucap Di King pertama kali bereaksi karena terkejut. Setelah itu, dia dengan senang hati melihat ke 10 buah emas dan mulai menunjukkan senyuman yang memikat. Jika Di Chen benar-benar berakhir dengan pria ini, Di King akan menjadi saudara ipar pasangan tersebut. Namun, sang kakak ipar seringkali berselingkuh dengan suami dari sang adik. Ini telah terjadi sejak zaman kuno. Aku seharusnya memberimu ini lebih awal, tapi kemudian aku terburu-buru, itulah sebabnya aku menunggu sampai sekarang. Ya, aku mendengarnya dari kakakku. Ming Yue juga melahirkan anak kembar yang lucu, selamat. Ucap Di King menanggapi saat dia mengambil buah itu sambil tersenyum. Sejak kapan Anda belajar menjadi begitu formal? King Sui tersenyum dengan rendah hati saat dia mencoba menggodanya. Wanita ini memancarkan aura misterius yang terasa sangat mirip dengan Di Chen. Meskipun dia biasanya sangat tidak patuh, King Sui merasa dia agak lembut. King Sui tidak menyadari bahwa, beberapa saat sebelumnya, dia benar-benar banyak memikirkannya. Untuk sesaat, Di King menjadi kosong saat dia menatapnya, dan rasanya semuanya telah berubah. Begitu seseorang mulai merasa berbeda tentang seseorang, tanpa disadari hal itu akan memengaruhi setiap tindakannya. Perubahan semacam ini adalah sejenis tindakan bawah sadar. Dengan kata lain, itu adalah perubahan yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Yang terpenting, dia mulai merasa sedikit rumit. Perlakukan kakakku dengan baik. Atau aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Ucap Di King tersipu saat dia melihat King Sui. King Sui menyentuh hidungnya dan tersenyum. Dia tidak benar-benar tahu bagaimana harus bereaksi, oleh karena itu, dia mengangguk, aku merasa sangat stres setiap kali saya bersama saudari perempuan Anda. Apa menurutmu lebih baik jika aku menawarkannya kepada orang lain? Sialan,
orang macam apa kau yang mengatakan hal-hal seperti ini? Di Chen dengan malu-malu berteriak pada King Sui. Karena kakak perempuanmu dan aku bersama, kita sudah dianggap kerabat. Hehe, ucap King Sui melirik ke arah Di King saat dia berbicara. Kakak, ya, kalau begitu kupikir aku akan memanggilmu sebagai saudara iparku, ucap Di King memandang King Sui dengan tatapan kosong, seolah dia baru saja menyadarinya. Setelah itu, dia memberinya ekspresi seolah-olah dia telah menemukan kejadian yang sangat aneh. Persis, jawab King Sui terkekeh. Jangan pernah berpikir tentang itu, aku lebih tua darimu. Aku tidak akan pernah memanggilmu sebagai kakak iparku. Ucap Di King menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah. Dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa usia bukanlah alasan sebenarnya dia membenci cara memanggilnya ini. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin melakukannya, tenanglah. Ucap King Sui menyentuh hidungnya dan berkata dengan cara bercanda. Di Chen sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Meskipun dia dan Di King tidak tumbuh bersama, mereka masih menghabiskan sedikit waktu bersama selama masa kecil mereka. Mereka juga tinggal bersama untuk sementara waktu di benua awan hijau, di Istana Surgawi. Karenanya, keduanya bisa dianggap sudah saling kenal dengan cukup baik. Masalahnya adalah Di Chen masih belum bisa memastikan kecurigaannya. Baiklah, mari kita tunggu sampai kamu mampu menggulingkan benua tengah. Aku akan memanggilmu sebagai kakak iparku, oke? Ucap Di King tersenyum saat dia melihat King Sui. Ekspresi yang indah dan memikat dari King Sui yang tertegun. Perlahan, dia menoleh ke samping untuk mencoba menghindari mata cerah dan wajah cantiknya. Saat ini, kamu jauh lebih cantik dibandingkan saat aku pertama kali bertemu denganmu. Bagaimanapun, Anda masih kerabat saya, ini untuk Anda, sehingga Anda dapat mencapai Martial Saint lebih awal. Ucap King Sui mengeluarkan kantong pil obat dan memberikannya kepada Di King. Setidaknya ada 1 atau 2 dari masing-masing pil obat King Sui. Dia bahkan telah menyiapkan beberapa buah di dalamnya. Sejak kapan aku tidak terlihat cantik? Jawab Di King menanggapi dengan marah. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke pil obat yang diberikan King Sui padanya. Aku akan istirahat sebentar. Aku akan membiarkan kakakmu menjelaskan apa pil itu dan fungsinya. Setelah itu, King Sui pergi ke dalam ruangan. Sudah hampir waktunya baginya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. King Sui menutup pintu begitu dia memasuki ruangan. Setelah berkultivasi sebentar, King Sui memutuskan untuk pergi dan memperbaiki beberapa pil obat. Api primordial abu-abu yang panjangnya 1 kaki tampak sangat tebal dan padat saat menyembur keluar dari telapak tangan King Sui. Sampai sekarang, King Sui masih bingung mengapa nyala api itu terasa seperti memiliki nyawa sendiri. Dia tidak bisa merasakan panasnya nyala api, tetapi dia bisa merasakan energi nyala api itu sendiri. Seolah-olah api itu miliknya, dia tidak takut, seperti penjinak binatang dan binatang buasnya. Tiba-tiba, King Sui merasakan perubahan nyala api di tangannya. Itu terjadi begitu cepat bahkan matanya tidak bisa mengejar. Primordial Flame yang panjangnya 1 kaki tiba-tiba mengembun. Nyala api itu 2 inci lebih pendek dari sebelumnya. Selanjutnya, ada warna abu-abu sederhana tanpa hiasan ditambahkan ke nyala api. Primordial Flame sekali lagi naik 1 tingkat. Itu naik 1 tingkat tanpa tanda-tanda. Kali ini, kemampuan membakar dan suhu nyala api naik beberapa kali lipat. Selanjutnya, King Sui juga merasa seolah-olah dia telah menjalin hubungan dekat dengan api Primordial Flame. Seolah-olah api Primordial Flame memiliki kehidupannya sendiri. Secara kebetulan, obat di Demon Refining Furnace juga sedang dimurnikan. Oleh karena itu, King Sui meninggalkan tempat itu. Pergilah. Begitu King Sui mengayunkan tangan kanannya, sekumpulan api segera melesat keluar darinya. Kecepatan di mana api bergerak sangat cepat. Dengan pikiran bawah sadarnya, King Sui sebenarnya telah membuang api primordial dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan dengan senjata tersembunyi. Api primordial abu-abu,
King Sui merasa bahwa api primordial yang baru saja menjadi beberapa kali lebih kuat berhasil bertabrakan dengan tepi alam Valet Jade Immortal sebelum menghilang ke udara. King Sui tidak pernah berharap api primordial benar-benar berubah seperti ini begitu naik satu tingkat. Dia mengeluarkan logam yang luar biasa keras yang seukuran kepala manusia dan meletakkannya di tempat sekitar 50 meter darinya. King Sui sekali lagi mengayunkan tangannya. Api yang hampir seukuran kepalan tangan dinyalakan. Whoosh! Peng! Setengah dari logam yang pedang dan pisau biasa tidak bisa gores sebenarnya dilelehkan oleh api primordial King Sui. Sayangnya, api primordial yang meninggalkan tubuhnya hanya mampu bertahan sebentar tanpa dukungan yang diberikan oleh ki teknik penguatan kuno. Meski demikian, kemampuannya untuk menyebabkan kehancuran masih sangat menakutkan. Jika itu manusia, orang itu pasti sudah hancur secara langsung. Setelah itu, King Sui bereksperimen dengannya berulang kali. Saat dia melakukannya, dia merasa semakin bahagia. Jika dia menggabungkan kecepatannya, teknik senjata tersembunyi dan api primordial yang ditingkatkan bersama-sama, itu pasti akan cukup untuk menanamkan ketakutan pada kultivator dan binatang iblis yang lebih kuat darinya. King Sui yang bahagia terus bereksperimen dengan kemampuan membakar yang mengerikan dari Primordial Flame. Melihat api primordial masih hanya sekumpulan api namun sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, King Sui berpikir dalam hati jika dia bisa lebih memperkuatnya dan meningkatkan durasinya, dia bisa meningkatkan jumlah api yang dia lepaskan. King Sui memikirkan gelang yang membantu meningkatkan kekuatan. Sayangnya, itu sudah dihancurkan. Masih ada sedikit nyala api tersisa yang bisa dilepaskan. Tiba-tiba, King Sui merasa seolah-olah jendela di depannya terbuka. Seolah-olah dia baru saja memasuki negeri yang lebih luas. Bersamaan dengan itu, dia juga memutuskan untuk memperkuat senjata pembunuh ini. Api Primordial Flame adalah jenis api paling kuno di seluruh dunia. Api biasa sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, apalagi api kuno semacam ini. Meskipun dianggap telah mencapai keadaan yang sangat sempurna, jika King Sui dapat belajar menggunakan api Primordial Flame secara efisien, tidak akan sulit menggunakannya sebagai senjata pembunuh. King Sui menghabiskan sisa waktunya untuk membekukan dan memadatkan api primordial dengan harapan mendapatkan kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat darinya. Saat ini, api primordial yang dilepaskan King Sui jauh lebih kuat daripada semburan burung api. King Sui lebih menekankan pada budidaya energi alamnya, gunung tak tergoyahkan, kekuatan banteng yang hebat dan pada menggambar ratusan bentuk harimau. Dia juga tidak melupakan pil surgawi dan seni teratai biru. Hanya saja dibandingkan dengan keterampilan lainnya, dia menghabiskan lebih sedikit waktu untuk keduanya. Tentu saja, yang paling signifikan masih teknik penguatan kuno miliknya. Itu adalah teknik paling mendasar dari King Sui. Semua hal yang dia budidayakan, semuanya mengandalkan teknik penguatan kuno sebagai komponen paling dasar mereka. King Sui mengolah mata emas berapi-api setiap hari. Sepanjang kultivasi, dia bisa merasakan peningkatannya. Hanya saja hingga saat ini masih belum berhasil mencapai tahap kesuksesan kecil. Ini membuat King Sui terpecah antara perasaan senang atau sedih. Biasanya, semakin sulit teknik itu untuk diolah, semakin besar efeknya setelah berhasil dibudidayakan. Oleh karena itu, King Sui membuang semua pikiran yang mengganggu, termasuk apakah dia akan berhasil atau tidak. Begitu dia mulai berkultivasi, dia berhenti memikirkan segalanya, tentang seberapa banyak dia akan meningkat, apakah dia akan mencapai tahap kesuksesan kecil. Dia benar-benar membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Dia menutup matanya dan duduk dalam posisi bersila. Dia terlihat sangat tenang dan santai, tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia tampak begitu damai. Dia mencoba membuat tanda dengan kedua tangannya. Waktu berjalan seperti biasa di alam Valet Jade Immortal. Tiba-tiba, cahaya redup mulai muncul dari tubuh King Sui. Tidak lama kemudian, patung Buddha besar sekali lagi muncul di belakangnya. Patung Buddha berwarna emas.
Itu memberikan fluktuasi spiritual yang sangat kuat, karena perlahan-lahan menyalurkan benang demi benang cahaya keemasan ke King Sui. Itu membuat cahaya yang muncul dari tubuhnya lebih terang dan lebih menyilaukan, yang menambahkan sedikit aura yang bermartabat pada sikapnya yang damai. King Sui perlahan membuka kedua matanya. Semuanya masih sama, dia masih terlihat sangat tenang seperti biasanya. Satu-satunya hal yang berbeda adalah tatapannya yang memiliki tatapan yang sangat tajam. Dia berbalik, seutas cahaya keemasan samar keluar dari matanya. Selesai. Mata emas berapi mencapai tahap kesempurnaan kecil. King Sui perlahan bangkit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menerobos pada saat seperti itu. Dia sangat sadar bahwa dia hanya akan bisa membuat banyak kemajuan jika dia bisa membuang semua pikiran acak dan hanya fokus pada kultivasinya. Selain itu, kemungkinan dia bisa menerobos juga akan lebih dari 10 kali lebih tinggi dari biasanya. Namun demikian, tidak ada gunanya bahkan jika dia mengetahui tentang faktor-faktor ini, karena peluang untuk mencapai prestasi semacam ini sendiri cukup langka. Itu tidak benar-benar dianggap sebagai wawasan, tetapi memiliki efek yang sangat mirip dengannya. Hanya saja agak kalah dengan wawasan itu sendiri. Mata emas berapi telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Itu bisa menghancurkan 10% dari semua kekuatan sementara lawan. King Sui tidak tahu apa yang termasuk sebagai kekuatan sementara. Namun, ketika dia memikirkannya sendiri, dia berhasil menemukan sesuatu. Perisai ilahi emas valet, pakaian sutra bulan, pedang biduk serta jimat surgawi semuanya adalah kemampuan sementara. Adapun keterampilan lainnya, King Sui tidak begitu jelas tentangnya. Ada juga beberapa pil obat unik yang hanya memiliki efek sementara. Ini mungkin hanya penurunan 10% dalam kekuatan, tetapi satu hal yang sangat disadari King Sui adalah bahwa hampir tidak ada prajurit di dunia 9 benua yang tidak memiliki kemampuan sementara, sedemikian rupa sehingga dia merasa bahwa beberapa teknik pendukung juga bersifat sementara. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, maka mata emas berapi akan benar-benar menakutkan. Ini mengingatkan King Sui akan sebuah frase. Semuanya sementara. Setiap atribut sementara meningkatkan kemampuan. Itu berarti itu telah memperhitungkan setiap kemampuan sementara. Sebelumnya, King Sui juga melihat patung Buddha di belakangnya. Dia masih tidak tahu apakah itu sebenarnya disebabkan oleh jejak 1000 telapak tangan Buddha atau kitab kuno, kelahiran kembali. Seringkali, hal pertama yang dirasakan orang normal adalah bahwa hal itu ada hubungannya dengan jejak 1000 Buddha. Namun, sejak dulu sekali, King Sui selalu merasa bahwa itu karena kitab kuno, kelahiran kembali. Melihat waktu hampir habis, King Sui mandi sebelum keluar dari alam valet jade immortal. Batu cahaya di kamarnya memancarkan cahaya lembut. Tidak terlalu membuat ruangan menjadi terang, namun mampu membuat orang merasa nyaman. King Sui melepaskan sens spiritualnya dan merasakan kedua gadis itu tidur nyenyak di dalam ruangan yang tidak terlalu jauh. Setelah itu, King Sui menatap ke rak buku. Dia mengeluarkan buku-buku tetapi dia hanya membalik-balik sebagian besar buku, dan tidak terlalu memperhatikan detailnya. Dia melanjutkan dan berhasil membolak-balik cukup banyak buku. Semuanya pada dasarnya tentang hal-hal umum di seluruh benua. Setelah membaca hampir setengah dari buku-buku itu, King Sui secara acak memilih sebuah buku lagi. Dia berencana untuk tidur setelah membaca buku itu. Hanya saja pada saat King Sui mendapatkan buku itu, dia memperhatikan bahwa buku itu terasa sedikit berbeda. Agak lembut dan rasanya buku itu terbuat dari bahan yang jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan yang lain. Bagian terakhir dari teknik pedang dasar. King Sui menatap kosong. Dalam sekejap, dia berubah dari rasa mengantuk menjadi terjaga tak tertandingi. Lin Zanhan telah memberinya sebuah buku bernama Bagian Pertama dari Teknik Pedang Dasar ketika dia berada di perpustakaan klan King. Ketika dia berada di perpustakaan Istana Surgawi, dia berhasil menemukan bagian kedua dari teknik pedang dasar. Dan sekarang, yang mengejutkannya,
dia benar-benar menemukan bagian terakhir dari teknik pedang dasar di penginapan Four Siin. Pada saat ini, King Sui merasa sedikit gelisah. Ketika sampai pada teknik pedang, King Sui sudah tahu satu atau dua hal tentang itu. Dia merasa sangat beruntung karena dia telah melatih teknik pedang dasar tanpa pengawasan pada saat itu. Yang terpenting, sejak dia mulai membudidayakannya, dia terus melakukannya selama lebih dari 10 tahun. Setelah itu, dia bahkan mencampurkan gelombang esensi ke dalam dasar-dasar teknik pedang, memungkinkan kekuatan teknik pedang dasar mengalami perubahan yang luar biasa. Jika itu diubah ke durasi waktu di alam Valet Jade Immortal, itu akan memakan waktu sekitar 100 tahun budidaya. Ini memungkinkan kultivasi King Sui dari teknik pedang dasar mencapai ketinggian yang luar biasa. Untuk kultivator yang hanya menguasai teknik pedang, mereka kemungkinan besar akan mengganti teknik pedang paling dasar dengan yang lebih kuat setelah 1-3 bulan. Dibandingkan dengan buku pertama, bagian kedua dari teknik pedang dasar memiliki lebih banyak variasi teknik pedang. Misalnya, itu akan memiliki teknik yang menggabungkan berbagai metode dalam satu rangkaian. Ini mungkin tampak sangat sederhana, namun itu memiliki kekuatan melukai yang sangat luar biasa. Ini mungkin terlihat seperti keterampilan yang sangat dasar, tetapi King Sui mampu mengembangkan teknik pedang dasarnya hingga tahap yang menakutkan dengan mempraktikkannya berkali-kali. Tapi King Sui selalu memiliki harapan tinggi pada bagian terakhir dari teknik pedang dasar. Dia merasa pasti akan ada beberapa gerakan pembunuh yang terekam di dalam buku. Hanya saja dia agak tidak yakin apakah dia bisa menemukan buku terakhir dari seri teknik pedang dasar. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan menemukannya di sini? King Sui duduk di depan meja belajar. Dia tidak lagi berencana untuk tidur tetapi dia berencana untuk menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca buku dengan hati-hati. Saat dia membalik-balik halaman tipis yang terbuat dari perkamen binatang, King Sui tersenyum. Keterampilan yang tercantum di dalamnya mungkin tampak sangat sederhana dan mudah, tetapi King Sui adalah satu-satunya yang berhasil melihat poin-poin penting di dalamnya. Teknik pedang kombinasi. King Sui sudah tahu bahwa ini semua adalah teknik pedang gabungan hanya dengan satu tampilan. Itu hanya melakukan teknik pedang yang berbeda secara bersamaan. Sudah ada beberapa kombinasi sederhana di bagian kedua dari teknik pedang dasar. Kebanyakan dari mereka adalah kombinasi dari dua teknik pedang yang digabungkan menjadi satu. Adapun bagian terakhir dari teknik pedang dasar, itu adalah kombinasi dari setidaknya 3 keterampilan pedang dasar yang digabungkan bersama. Ada juga beberapa yang menggabungkan 4-5 skill pedang. Ketika King Sui melihat semua ini, dia merasa seolah-olah dia baru saja melihat cahaya itu lagi. Akhirnya ada gerakan pembunuh yang kuat dalam teknik pedang dasar yang bisa dia gunakan. King Sui tidak tahu siapa yang mengeluarkan teknik pedang dasar. Tapi dia merasa bahwa itu pasti seseorang yang skill pedangnya termasuk dalam legenda. Semua ilmu pedang paling dasar yang tertulis di dalam teknik pedang dasar adalah sesuatu yang tidak akan bisa dicapai tanpa setidaknya pengalaman 100 tahun. Melihat bahwa semua skill pedang gabungan ini adalah kombinasi paling dasar, orang normal tidak akan bisa melihat esensi di dalamnya kecuali King Sui. Menggabungkan 3 keterampilan bersama, teknik pedang, yang sedang dibaca King Sui, adalah semua keterampilan yang menggabungkan 3 teknik pedang. Hal yang paling kuat tentang kombinasi tersebut adalah bahwa ia memiliki cara untuk menggabungkan teknik pedang yang sama sekali tidak cocok. Misalnya, mengiris dan menyodorkan adalah keterampilan yang dapat dengan mudah digabungkan, sedangkan memotong dan menusuk adalah teknik yang sangat sulit untuk digabungkan. Saat membaca buku itu, dia juga berusaha meniru keterampilan yang tertulis di dalamnya. Saat King Sui mengayunkan pedang di tangannya, dia telah memperhatikan bahwa ada pengetahuan yang sangat mendalam di dalamnya. Jika itu adalah orang normal yang membaca tentang kombinasi teknik pedang, itu pasti akan membuat mereka gila. Ini karena kebanyakan teknik pedang kombinasi yang sangat sulit untuk digabungkan. King Sui, sebaliknya,
merasa bahwa kombinasi teknik pedang ini seperti tali penyelamat bagi seseorang yang tenggelam dan seperti mata air manis yang ditemukan oleh orang-orang yang akan mati kehausan. Tidak sampai langit perlahan berubah cerah ketika King Sui bangun seperti dia mabuk dan tertegun. Ada senyum puas di wajahnya. Teknik pedang kombinasi dua gerakan mampu meningkatkan kekuatan gabungan aslinya sebesar 10% sedangkan teknik pedang kombinasi tiga gerakan mampu meningkatkannya sebesar 20%. Adapun teknik pedang kombinasi 4 gerakan, King Sui tidak jelas tentang itu karena saat ini, dia hanya hampir tidak bisa melakukan teknik pedang kombinasi 3 gerakan. Meskipun dia hanya bisa melakukan teknik pedang kombinasi 3 gerakan, dia bisa menyaksikan betapa kuatnya teknik pedang gabungan ini. Karena dia masih punya banyak waktu, dia segera melemparkan buku itu ke alam Valet Jade Immortal. Ketika King Sui keluar, dia melanjutkan ke puncak gedung. Atap besar itu menyerupai alun-alun kecil. Itu dirancang sedemikian rupa sehingga akan sangat cocok untuk para pejuang untuk berkultivasi. Tentu saja, untuk seseorang seperti King Sui, dia pasti harus menahan kekuatannya saat berkultivasi. Tidak banyak bangunan biasa yang tersisa yang bisa menahan serangan King Sui. Ketika King Sui tiba di bagian tertinggi bangunan, dia memperhatikan bahwa sudah ada beberapa orang yang berkultivasi. King Sui menemukan tempat di sudut dan kemudian dia mengeluarkan pedang yang panjangnya sekitar 1 meter dari rak senjata. Setelah dia memikirkan tentang serangan pedang terakhirnya, dia merasa itu lebih efektif daripada hanya berlatih gerakan. Ketika teknik pedang kombinasi sederhana semacam ini dieksekusi, itu tidak memiliki efek penglihatan yang indah tetapi memiliki niat membunuh yang suram sebagai gantinya. Tekniknya ganas dan parah. Setelah itu, King Sui terus melakukan teknik pedang kombinasi 3 gerakan yang telah dia latih sejak tengah malam. Perlahan, dia menyadari bahwa dia mampu melakukannya dengan lebih dan lebih lancar. Dia juga bisa melakukan kombinasi dengan lebih cepat dan terampil. Kemudian, King Sui sekali lagi menggabungkan gelombang esensi jejak 1000 Buddha telapak tangan ke dalam teknik pedangnya. Ini sebenarnya tidak sulit baginya karena dia sudah bisa melakukannya sebelumnya. Hanya saja ketika dia melakukannya sekarang dengan teknik pedang yang digabungkan, dia merasa agak canggung. Latihan membuat sempurna. Ini adalah pepatah yang sangat dipercaya oleh King Sui. Jika tidak, dia tidak akan mengembangkan teknik pedang dasar setiap hari selama 10 tahun. King Sui merasa puas saat dia dengan puas meletakkan pedang itu kembali ke rak senjata. Setelah itu, dia mulai melatih tinju Tai Chi seperti biasa. Dia mengeksekusi tinju Tai Chi-nya dengan kemahiran tertentu. Itu tentang kekuatan atau estetika dari eksekusi dan tentang perasaan mengeksekusi Tai Chi Fist. Energi alam adalah proses akumulasi yang stabil. Sampai sekarang, energi alam telah mencapai tingkat keempat dari kultivasinya. Sekarang akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai terobosan lain dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pada saat itu, Diking melihat King Sui sedang berlatih tinju Tai Chi. Dia memiliki senyum di wajahnya saat dia mendekatinya. Dia berhenti berjalan ketika jarak di antara mereka sekitar 10 meter. Merasakan seseorang di belakangnya, King Sui berbalik dan melihat Diking berdiri di sana sambil tersenyum. Dia berhenti berlatih tinju Tai Chi saat Diking perlahan mendekatinya. "Ayo makan sesuatu," ucap Diking terus tersenyum sambil menatap King Sui. Matanya berbinar karena penasaran. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" tanya King Sui sambil mengusap dagunya. "Apakah kamu melihat ada perubahan?" Diking tampak senang saat dia melihat King Sui. Awalnya, ketika dia melihat Diking, dia pikir dia masih secantik pertama kali mereka bertemu. Tapi kemudian, dia merasakan kesemutan dalam sens spiritualnya, dan dia akhirnya menyadari bahwa Diking memang mengalami perubahan. Dia terkejut dan berseru, "Terobosan, Anda adalah Martial Saint sekarang." Terima kasih. Sebelumnya saya merasa sangat tidak nyaman, dan saya selalu terdorong untuk mengembangkan teknik saya. Dan saya melakukannya. Pil obat yang Anda berikan kepada saya cukup efektif,
Saya tidak berpikir bahwa saya akan menerobos ke Martial Saint dengan damai selama kultivasi. Ucap Diking memandang King Sui dengan matanya yang membingungkan saat dia menjelaskan. Dichen dan Diking memiliki tingkat kultivasi yang kurang lebih sama. Namun, Dichen berada pada level yang lebih tinggi dari Diking. Itulah mengapa King Sui terkejut bahwa Diking akan menjadi yang pertama di antara saudari perempuan yang menerobos ke Martial Saint. Dichen sebenarnya berada di tepi gerbang menuju Martial Saint, tetapi dia membutuhkan kesempatan untuk sepenuhnya menerobos ke alam Martial Saint. Selamat Nona King untuk kemajuan besar kekuatanmu, jawab King Sui terkekeh. Apakah Anda berpikir mengapa bukan kakak perempuan saya yang memiliki terobosan, tetapi saya? Diking berkedip pada King Sui. Matanya berbeda dari mata Dichen meskipun memiliki kesamaan dalam daya tariknya.